bukan Februari ke Maret, tetapi Maret tahun lalu dengan Maret tahun ini. Bisa jadi angka sekarang itu merefleksikan optimisme beberapa bulan yang lalu ketika situasi COVID belum seperti saat ini, begitu ya. Nah, kalau kita lihat parameter-parameter yang lebih forward looking, misalnya PMI, kemudian penurunan consumer confidence, business confidence, dan lain sebagainya, sebenarnya kita harus berhati-hati, begitu ya. Apa yang sekarang kita amati ini dalam beberapa bulan ke depan bisa jadi berubah. Kalau yang disampaikan oleh tadi Kepala BPS terkait dengan penurunan import bahan baku dan barang modal, ini sangat konsisten dengan penurunan PMI, di mana para produsen, industri manufacture itu merasa tidak terlalu optimis dengan situasi Indonesia ke depan. Terbukti angkanya di bawah 50 dan angka yang saat ini adalah yang terendah sejak 2012. Tapi kalau kita lihat bahwa berbicara soal PMI ataupun gerak aktivitas manufaktur di dalam negeri, sebelum terjadi atau sebelum diumumkan bahwa adanya pasien positif corona di dalam negeri atau di Indonesia pada Februari lalu, PMI kita masih mencapai 51,9. Bisa dikatakan masih ada geliat begitu di sektor manufaktur kita. Setelah terjadi pengumuman, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada yang positif corona, apa bisa dikatakan ini juga sangat berdampak ketika sudah ada corona menggerogoti sebuah negara ataupun suatu negeri, akan sangat-sangat membuat kepercayaan baik dari investor ataupun mungkin geliat dari aktivitas manufaktur juga akan sangat-sangat menurun? Sangat berdampak, karena COVID ini kan tidak hanya mempengaruhi interaksi antar manusia, tapi juga ada unsur fear, gitu ya. Orang menjadi khawatir untuk keluar, beraktivitas, melakukan transaksi. Jadi dari sisi demand pasti akan sangat terpengaruh. Dan para produser, terutama manufacturer, dia akan betul-betul melihat aspek demand ini. Buat apa mereka memproduksi sesuatu ketika itu nantinya tidak terserap oleh pasar. Tapi yang menarik kalau kita lihat tren di beberapa negara dan khususnya di Indonesia, beberapa indikator termasuk PMI itu memang ada kecenderungan menurun dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan sebelum COVID menjadi isu besar. Nah, kalau kita lihat ini soal pertumbuhan ekonomi gitu, kita berbicara makro ketika melihat neraca perdagangan kita juga bisa dikatakan ada surplus gitu di bulan Maret tentunya yang sudah dirilis di April ini. Ramalan IMF mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh di tahun 2020 0,5%. Tapi ada bisa dikatakan pesimisme begitu kalau Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa hanya bisa bertumbuh sekitar 2,4% saja di tahun ada kontraksi juga sampai dengan 2,4%, bahkan buruk-buruknya itu bisa negatif 0,4%. Bagaimana Anda melihat kondisi perekonomian kita di tengah pandemi corona ini sebenarnya? Disparitas forecast itu menggambarkan bahwa situasi sekarang itu sangat volatile, sangat tidak pasti. Misalnya BI masih mengeluarkan angka sekitar 4% begitu ya. Kemudian World Bank masih 2,1%, IMF 1%. Bu Sri Mulyani wanti-wanti bahwa kita harus bersiap ketika nanti pertumbuhannya bisa minus. Kalau saya melihat yang lebih realistis bagi kita adalah 0 atau cenderung minus. Karena kita melihat begini, apa yang kita alami sekarang ini baru awal dari pandemi COVID begitu ya. Yang kemungkinan karena kita mendapatkan hantaman relatif lambat, kita akan mengalami masa ini cukup lama. Lebih lama lagi daripada negara-negara lainnya? Kemungkinan begitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah daya beli masyarakat saat ini itu masih merupakan inersia dari apa yang mereka tabung, apa yang mereka masih terima dalam beberapa bulan yang lalu. Nah, ke depan ketika itu sudah mulai berkurang akibat dirumahkan atau akibat ada PHK dan lain sebagainya, daya beli ini akan semakin turun.